Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to channel YouTube-nya Bundae Senpai 6705 Ndae. Ya kurang lebih seperti itulah ya. Silakan kalau mau di-subscribe boleh, kalau enggak juga nggak apa-apa karena channel YouTube ini dikhususkan untuk membuat atau mengupload materi tentang pelajaran. Jadi bukan untuk komersil. Jadi mohon maaf kalau kontennya itu ya seputar pelajaran IPA, kimia, kemudian kegiatan-kegiatan siswa di sekolah dan sejenisnya lah. Jadi tujuannya untuk mempermudah kalian belajar, baik siswa-siswi Bunda yang di Cinere maupun yang di Cilodong, agar kalian tidak bosan kalau Bunda kasih videonya punya orang. Jadi sekarang videonya yang Bunda bikin adalah video Made in Bundae yang disponsori oleh SMA Islam Anizomnya. Dan Bunda harap kalian semua dalam keadaan sehat dan tetap bersemangat sampai nanti rencananya kita akan tatap muka entah bulan apa, tapi mudah-mudahan tidak ada halangan lagi, tidak ada mundur-mundur lagi, dan pasien COVID-nya tidak naik ya, karena kalau naik terus gagal lagi PTM-nya. Dan sampai hari itu tiba, Bunda harap kalian semua tetap bersemangat dan tetap rajin mengerjakan tugas Bapak Ibu guru ya. Karena kalau nggak ngerjain tugas, ya nanti dari mana kita mau memberikan penilaian untuk kalian. Dan hari ini kita akan masuk ke materi bab yang kedua, kalau nggak salah ya, yaitu tentang termokimia, di mana di bab ini nanti sudah mulai ada sedikit hitung-menghitung ya. Kalau di hidrokarbon kemarin kayaknya masih teori-teori penamaan, ada sih hitungnya sedikit ya, bilangan oktan, tapi nggak terlalu ribet dan nggak terlalu ngejelimet. Nah, di termokimia ini angkanya mungkin bukan angka yang terlalu cantik, karena mungkin dia nggak make up juga ya. Jadi ya sabar-sabar aja untuk menghitung angka-angka di termokimia, dan setelah termokimia pun nanti Bunda kasih bocoran nih, banyak sekali bab-bab yang mengharuskan atau mewajibkan kalian untuk berjumpa dengan angka-angka alias menghitung ya. Jadi mohon difokuskan lagi, mohon diniatkan lagi untuk belajarnya, karena kalau nggak niat ya tidak akan bisa masuk ke dalam pikiran dan juga hati kalian. Oke? Langsung saja untuk bab termokimia ini kita mulai. Ini kayaknya juga pernah ada di SMP ya, tapi lupa di kelas berapa. Dan termokimia adalah ilmu yang mempelajari perubahan energi atau kalor yang menyertai suatu reaksi kimia. Jadi yang namanya reaksi kimia itu bukan hanya A tambah B menjadi C dan D, tapi ternyata juga ada energi atau kalor yang menyertai ketika reaksi itu berlangsung, entah itu menyerap ataupun mengeluarkan atau dihasilkan maksudnya. Dan ini juga nanti akan kalian temui di bab termokimia ini, yaitu tentang asas atau hukum kekekalan energi. Ini juga pernah ada di fisika, kayaknya kalau nggak salah, cuma lupa di bab apa ya. Nah, bunyinya yang pertama, energi tidak dapat diciptakan dan tidak dapat dimusnahkan. Yang kedua, energi dapat diubah dari bentuk yang satu ke bentuk yang lain. Nah, ini dulu ada belajar energi listrik menjadi energi panas, kemudian energi gerak menjadi energi cahaya, dan seterusnya. Dan yang terakhir, ini tambahan di kelas 11 IPA, bahwa energi dapat mengalami perpindahan. Jadi selain dapat berubah bentuknya, dia pun dapat berpindah dari yang namanya sistem ke lingkungan atau sebaliknya. Jadi sekarang untuk hukum kekekalan energi nambah satu nih. Mungkin waktu di SMP atau mungkin di fisika cuma dapat dua yang tadi ya, energi tidak dapat diciptakan dan dimusnahkan, kemudian energi dapat berubah dari bentuk yang satu ke bentuk yang lain. Sekarang tambahin ada istilah namanya sistem dan lingkungan yang juga berhubungan dengan energi. Sistem dan lingkungan, kita bahas apa sih dua hal ini ya yang nanti akan sering kalian temui di bab ini. Jadi sistem itu adalah segala sesuatu yang menjadi pusat perhatian dalam suatu reaksi. Atau mungkin bahasa gampangnya segala sesuatu yang bereaksi dalam suatu proses reaksi. Apaan tuh? Kemudian, sistem ini memiliki energi dalam bentuk kalor yang tersimpan yang disebut sebagai entalpi atau simbolnya H. Nanti kita akan banyak berjumpa juga dengan entalpi-entalpi. Kemudian lingkungan sendiri artinya adalah segala sesuatu di luar sistem yang menjadi faktor pendukung dari suatu reaksi yang sedang berlangsung.
Jadi sistem itu yang istilahnya di dalamnya, kemudian yang mengelilingi sistem adalah namanya lingkungan ya. Jangan kebalik karena ini sering ditanyakan ya. Nah, sekarang kalian bisa lihat ini ada tiga kondisi di mana lingkungan itu di luar, kemudian tiga ini adalah sistem atau mungkin fokus ke dalamnya ya. Nah, kita cek dari yang pertama, itu ada sistem yang terbuka. Artinya sistem yang terbuka ini ya tidak ada penutupnya ya kalau di sini bahasa kasarnya tuh atau bahasa gambarnya ya dari segi gambar pun terlihat bahwa ya memang terbuka, tidak ada pembatas atau ada celah ya untuk si apa nih water and vapor yaitu zat-zatnya itu bisa keluar masuk. Nah, itu sistem terbuka dan panasnya pun ini head panas itu atau kalornya itu bisa keluar masuk atau bisa berpindah lah. Jadi zat yang bereaksi bisa keluar masuk, begitupun dengan panasnya itu sistem yang terbuka. Contohnya ya kalau botol dibuka aja seperti itu. Kemudian sistem yang tertutup. Nah, ini tadi atasnya itu dibuka, terbuka aja. Kalau yang ini ada sumbatnya. Nah, di sini kalau sudah ada sumbatnya, kalau sudah tertutup, artinya zat-zat yang bereaksi tidak bisa keluar masuk. Jadi dia terperangkap di dalam. Tapi panasnya masih bisa keluar masuk. Nah, itu adalah perbedaan dari sistem yang terbuka dengan yang tertutup. Jadi perbedaannya ada di zat yang bereaksinya tidak bisa keluar masuk atau tidak bisa berpindah. Yang terakhir adalah sistem terisolasi. Nah, gambarnya seperti ini, rapat. Jadi bukan hanya ketutup, tapi pinggirnya pun dia dilapisi lagi ya. Nah, ini kalau sudah begini, artinya si zatnya pun nggak bisa keluar masuk, begitupun dengan panasnya. Jadi semuanya itu benar-benar terperangkap, terkurung di dalam sistem tersebut. Nah, hal seperti ini atau kondisi seperti ini ada terjadi pada termos ya. Makanya kalau termos itu kan bisa menyimpan air panas dalam waktu yang lama karena memang terisolasi. Jadi pelindungnya ini adalah bagian atau benda atau zat yang terbuat dari zat yang memang sifatnya itu tahan panas dan tidak bisa dilewati oleh panas ya. Kalian lihat coba kalian lihat termos, dalamnya panas, tapi di luar itu dia isolator. Jadi tidak bisa menghantarkan panas. Makanya kalau megang termos itu luarnya nggak akan panas, walaupun dalamnya panas. Ya, ini adalah salah satu aplikasi dari sistem terisolasi yaitu termos, di mana panasnya tidak bisa keluar masuk. Jadi benar-benar awet di dalam. Ketiga ya, sistem terbuka, tertutup, dan terisolasi. Semoga kalian bisa membedakan dan bisa menjelaskan nanti kalau ditanya apa sih sistem tertutup, apa sih sistem terisolasi, contohnya apa. Ini adalah tiga hal atau tiga sistem yang ada dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, kemudian perhatikan percobaan berikut. Nah, ini ada es batu ya, apa gula ini? Water ice tapi tulisannya. Dimasukkan ke dalam air, kemudian pertanyaannya, tentukan manakah yang termasuk sistem dan termasuk lingkungan. Itu sudah ada ya sebenarnya tulisannya di situ, tulisan pakai bahasa Inggris, tapi kita uraikan lagi. Tadi sistem itu adalah segala sesuatu yang bereaksi. Artinya, kalau lihat gambar ini, kalau lihat peristiwa ini, yang bereaksi adalah air dan es batu. Maka sistemnya itu adalah air, es batu. Kemudian kalau lingkungannya itu adalah ya segala sesuatu yang di luar dari air dan es batu. Gelas, mungkin kalau ada pengaduk sendoknya ya sendok. Kemudian kamu sebagai peneliti atau pengamat. Kemudian bisa juga suhu udara. Itu juga termasuk ya. Pokoknya hal-hal yang berada di luar dari sistem. Itu adalah lingkungan. Segala sesuatu yang mendukung terjadinya proses reaksi. Kita lanjutkan ke aplikasi dari termokimia karena adanya panas atau kalor yang keluar masuk, maka nanti akan terjadi yang namanya reaksi eksoterm dan reaksi endoterm. Ini pun sudah ada di SMP ya, sudah dibahas apa sih eksoterm, apa sih endoterm, tapi masih dasar karena mungkin belum sampai mempelajari aliran kalornya. Nah, sekarang kita cek. Reaksi eksoterm itu adalah reaksi yang melepaskan, mengeluarkan, atau menghasilkan kalor.
Nah, kalornya itu berpindah dari sistem ke dalam lingkungan, dari dalam keluar, ya. Jadi dia keluar panasnya. Kalau reaksi endoterm, ini reaksi yang membutuhkan atau menyerap panas. Nah, kalornya berpindah dari lingkungan ke sistem, jadi dari luar ke dalam, alirannya seperti itu. Kemudian gambarnya, nah ini, dibuatnya seperti ini ya ilustrasinya. Jadi yang dalam itu adalah sistem, ini di luar tuh lingkungan, jadi kalornya itu keluar. Nah, tanda panahnya itu kalor keluar. Kemudian kalau endoterm, ya kebalikannya, kalornya itu dia masuk ke dalam. Jadi sistemnya itu yang menyerap kalor. Ini perbedaan mendasar dari endo dan exo. Kemudian lagi delta H-nya itu dia bernilai negatif untuk yang eksoterm. Nah, grafiknya seperti ini. Jadi di sini nilai delta H reaktannya atau zat yang bereaksi lebih besar daripada produk. Makanya si reaktannya di atas. Ya, sudah jelas kalau diagram Cartesius semakin ke atas ya semakin besar nilainya. Jadi delta H untuk reaktannya besar, sedangkan delta H produknya itu lebih kecil. Itu kalau ekso, makanya grafiknya dia ke bawah tanda panahnya. Kalau endo, kebalikannya, dia positif. Karena delta H si produknya lebih besar daripada delta H reaktan. Jadi produknya yang di atas. Ya sebenarnya ekso dan endo itu hanya kebalikan ya. Tapi jangan sampai dibalik teorinya. Cuma dibalik pengertiannya aja. Itu tadi endo exo, kemudian sekarang contoh peristiwa kehidupan sehari-hari. Kalau exo, ini ada pembakaran, ada besi yang berkarat, bom yang meledak, kembang api, kemudian proses kalian bernafas pun ternyata eksoterm, karena semua ini menghasilkan panas. Coba aja kalian berdiri di dekat api yang menyala atau di dekat pembakaran sampah lah ya. Selain sampahnya yang bau, kalian juga bisa merasakan panas dari api yang membakar sampah tersebut. Itu adalah kenapa dikatakan pembakaran itu sebagai eksoterm, menghasilkan panas. Nah, persamaan termokimianya ini seperti ini ya. Ini contoh sampel reaksi. Nah, kita fokus di sini. Delta H itu negatif untuk eksoterm. Berapapun angkanya selama dia negatif itu reaksinya eksoterm. Jadi jangan menanyakan, Bu, kenapa ini delta H-nya 142? Dari mana? Fokus ke tandanya. Ya, negatif menandakan dia eksoterm. Kalau endo, contoh peristiwanya adalah es batu yang mencair. Kemudian fotosintesis, kemudian juga ada ketika kalian itu menjemur pakaian. Nah, itu adalah semua reaksi-reaksi yang endoterm di mana panas itu diserap dan membutuhkan panas. Persamaan termokimia seperti ini, ya. Jadi fokus ke delta H positif. Jadi berapapun angkanya selama dia positif itu dikatakan reaksi yang endoterm. Kurang lebih seperti ini perbedaan dari exo dan endo. Mudah sekali. Dan sekarang kita masuk ke dalam pengertian untuk hal-hal yang dari tadi disebutin terus ya. Entalpi atau H, kalau delta itu pakai tanda segitiga di depannya. Kita bahas dulu pengertian awal dari apa sih entalpi itu. Nah, entalpi menyatakan jumlah energi total dalam suatu zat pada tekanan tetap. Jika nilai entalpinya tetap, artinya tidak ada energi yang keluar atau energi yang masuk dari sistem ke lingkungan ataupun sebaliknya. Nah, yang bisa dihitung dari suatu reaksi itu adalah perubahan entalpinya, pakai delta H di depannya. Dan ada 3 jenis perubahan entalpi yang hari ini akan kita bahas dan akan Bunda jelaskan, yaitu entalpi pembentukan standar, simbolnya delta HF, kemudian entalpi penguraian, simbolnya delta HD, dan entalpi pembakaran, simbolnya delta HC. Sebenarnya masih banyak jenis-jenis entalpi, ada entalpi pelarutan, ada entalpi penetralan. Kalau kalian lihat di buku paket mungkin ya, atau mungkin di buku kimia lain atau di internet, itu pasti ada penguraian tentang entalpi-entalpi lainnya. Ada 7 atau 8 gitu, saya lupa. Tapi yang kita fokuskan di sini hanya 3, karena yang sering dipakai dalam bab termokimia ini adalah 3 entalpi ini. Minimal kalian harus memahami 3 jenis entalpi ini. Kita akan bahas satu persatu. Di sini Bunda bandingkan entalpi pembentukan standar dengan entalpi penguraian standar supaya kalian bisa tahu perbedaannya apa dan diharapkan bisa lebih memahami.
Dari pembentukan standar adalah entalpi yang menyertai pembentukan satu mol zat dari unsur-unsurnya yang berada pada keadaan standar. Ya, namanya juga pembentukan. Ya, di sini berarti ada istilah pembentukan. Satu mol zat dari unsur-unsurnya yang berada pada keadaan standar. Kalau penguraian, kebalikannya, entalpi yang menyertai penguraian satu mol zat menjadi unsur-unsurnya yang berada pada keadaan standar. Belakangnya tuh sama, harus pada keadaan standar, cuma beda di ininya aja. Kalau penguraian ya penguraian, kalau pembentukan ya pembentukan. Nah, dari notasi delta H ini, kalian harus bisa menuliskan reaksi atau persamaan termokimianya. Di sini sudah Bunda kasih contoh, ada dua ya. Yang pertama itu delta HF untuk NaCl, kemudian delta HD untuk C6H12O6. Nanti dia pasti akan memberikan kode atau simbol seperti ini. Dia tidak akan menuliskan entalpi penguraian atau entalpi pembentukan. Jadi memang nulisnya itu delta HF atau delta HD. Kalian sendiri yang harus paham delta HF itu apa, delta HD itu apa. Nah, sekarang delta HF. Pembentukan artinya dimulai dari unsur-unsurnya karena membentuk ya, dari unsur-unsur atau dari sesuatu yang sederhana menjadi sesuatu yang kompleks. Ada unsur apa aja? Na dan Cl. Tulis Na fasenya solid tambah Cl 2 fasenya gas menjadi NaCl. Ini aqua ya kalau nggak salah. Nah, di sini zat yang dibentuk harus satu. Artinya dia tidak boleh jadi angka 2 atau angka 3, tapi di sini harus satu. Atau kalau nggak mau tulis juga nggak apa-apa ya, karena tidak ada angka artinya satu. Berarti kamu harus menyetarakan atau mengalah nih dua unsur di sini, dua zat yang di sini, supaya jumlahnya sama. Nah, di sini kan Cl-nya 2 nih. Di sini Cl-nya 1. Berarti ini harus dikali dengan tengah. Jadi yang di otak-atik adalah koefisien dari yang di sini. Nah, yang di sini harus 1. Karena pengertiannya adalah 1 mol zat yang dibentuk. Seperti itu. Ini untuk yang pembentukan. Nah, sekarang penguraian. Penguraian itu diawali dari zat yang kompleks menjadi zat yang lebih sederhana. Berarti artinya tulis dulu nih C6H12O6-nya. Nah, ini fasenya liquid biasanya. Dia menjadi unsur apa aja? Ada C, kemudian ada H, kemudian ada O. Hanya H2 fasenya gas, O2 fasenya gas. Ya, di sini tidak boleh ditambahin angka, jadi harus 1 karena pengertiannya adalah 1 mol. Berarti yang mengalah adalah yang sebelah sini. Ya, harus sesuai atau harus sama nilainya dengan si zat awalnya. C ada 6 di sini, berarti harus tambahin 6. Kemudian hanya ada 12, ini sudah ada 2, berarti 2 dikali berapa yang dapat 12 dikali. Oksigen ada 6, di sini ada 2. Nah, 2 dikali berapa yang hasilnya 6? Dapat 3. Jadi semua yang disetarakan adalah zat yang sebelah kanan untuk yang penguraian. Kalau pembentukan itu yang disetarakan yang di sebelah kiri. Kurang lebih seperti itu. Nah, perbedaannya kalau pembentukan standar, zat yang di sini atau yang tertera di soalnya itu di sebelah kanan. Karena dia polanya dari yang sederhana menjadi yang kompleks. Tapi kalau penguraian harus yang kompleks dulu menjadi yang lebih sederhana. Kurang lebih seperti itu. Dan mungkin kalian bertanya, kok Bunda tahu sih ini harusnya Na, ini Cl2, terus ini C doang gitu kan. Mungkin ada yang bertanya, Bu boleh nggak sih Bu kalau saya pakainya Cl doang? Atau mungkin saya ganti Bu di sini C-nya di C2. Nah, sudah ada ketentuannya bahwa di sini kan pada keadaan standar. Pada keadaan standar itu adalah ketika si unsur ini memiliki delta HF sama dengan 0. Jadi nggak boleh delta HF itu punya nilai harus 0 karena keadaannya standar. Dan sebenarnya ada tabelnya, ini Bunda ambil dari buku BSE ya. Di sini bisa lihat nih karbon. Karbon itu ada banyak, ya kan? C grafit, C intan, CO dan seterusnya. Tapi kita butuh C-nya itu yang nilainya 0, maka kita ambil yang ini. Nah, karena 0 seperti itu. Begitu juga dengan Cl. Nah, ini klorin nih ada.
klorin, tadi kita pakai yang Cl2. Kenapa? Karena memang 0. Cl yang lain ada, Cl-, HCl, tapi kan tidak 0. Seperti itu. Nah, tabel ini bisa kalian cari di internet ataupun mungkin di buku paket kayaknya ada, atau mungkin di buku-buku lain ini pasti ada. Biasanya dia ada di bagian lampiran karena memang panjang sekali tabelnya. Ya. Jadi pembentukan standar kenapa harus Cl2, kenapa harus H2, kenapa harus Na, karena memang ketentuannya dia harus delta HF-nya 0. Gampangnya kalau logam, Na, Ca, kemudian Fe, pokoknya yang semua berbentuk logam, itu pasti fasenya solid. Ya, untuk logam. Nah, ini pasti delta HF-nya 0. Tapi kalau gas, yang fasenya gas, ini harus dia ada molekul diatomik. Jadi kayak Cl2, ini kan gas. Kemudian H2O2, ini pasti fase yang standarnya atau delta H0-nya adalah yang ketika dia ada angka 2 di bawahnya. Ya, itu adalah sedikit informasi yang mudah-mudahan bisa berguna untuk kamu membuat persamaan reaksi dari delta HF maupun delta HD. Silakan diulang-ulang lagi kalau bingung dan silakan dibaca lagi bukunya supaya lebih paham lagi, supaya lebih bertambah lagi pengetahuannya. Dan untuk entalpi yang ketiga adalah entalpi pembakaran atau delta HC. Pengertiannya adalah entalpi yang menyertai pembakaran sempurna 1 mol gas pada keadaan standar. Jadi, di sini sudah jelas ya pembakaran sempurna, artinya dia pasti menghasilkan CO2 plus H2O. Dan yang namanya pembakaran ini pasti nanti akan bereaksi dengan O2. Hasilnya pasti. Ya, jadi nggak perlu disebutkan lagi harus bereaksi dengan oksigen. Kamu sudah tahu yang namanya pembakaran itu reaksi dengan O2. Sesuai dengan kemarin dipelajari di hidrokarbon, ya, reaksi pembakaran atau reaksi oksidasi itu adalah reaksi dengan gas O2. Contohnya adalah delta HC dari Bunda ambil memang senyawa hidrokarbon ya, karena yang bisa dibakar itu adalah senyawa hidrokarbon. C5H12. Maka, kalau dibuat reaksi, dia akan seperti ini. C5H12 ditambah O2 karena pembakaran. Hasilnya pasti CO2 dan H2O. Dan jangan lupa setelah dapat begini harus disetarakan. Jadi yang namanya reaksi pembakaran semua harus disetarakan. Kita mulai dari C-nya dulu ya. Ini urutan menyetarakan hidrokarbon CHO. C-nya ini 5, ini ada 1, berarti tambahin 5 di sini. H-nya di sini 12, di sini ada 2. Tambahin berarti 6, karena 6 kali 2, 12. Terakhir oksigennya. Oksigen dari kanan menghitungnya. 5 kali 2, 10. 6 tambah 1, 6. 6 kali 1, sorry. Dapat 16. Di sini ada 2. 2 kali berapa yang dapat 16? Dapatnya 8. Selesai. Ini adalah penulisan atau penguraian dari entalpi pembakaran standar atau delta HC. Jadi sama semua pembakaran itu seperti ini, baik di hidrokarbon maupun di termokimia. Dan lalu terakhir kita akan mencoba untuk menjabarkan atau menguraikan beberapa persamaan termokimia yang berasal dari entalpi pembentukan, penguraian, ataupun pembakaran. Tentukan persamaan termokimia perubahan entalpi berikut. Yang pertama delta HF MgCl2, delta H-nya sudah dikasih tahu min 50 kJ per mol. Yang kedua delta HDFeSO4, delta H-nya plus 230 kJ per mol. Yang terakhir delta HC C3H8, delta H-nya min 67 kJ per mol. Kita bahas dari yang pertama. Delta HF berarti pembentukan. Ya, Mg dan Cl. Tulis dulu berarti unsur-unsurnya. Mg. Mg itu logam ya, jadi satu fasenya. Ditambah Cl2, ya memang dia fasenya gas untuk yang standar. Maka akan menjadi MgCl2. Ini fasenya aqua. Delta H-nya tulis lagi min 50 kJ per mol. Sudah setara, Mg-nya 1, 1, Cl-nya 2, 2, berarti sudah oke. Tidak perlu ada penambahan koefisien di bagian sebelah kiri untuk nomor 1. Sekarang nomor 2. Delta HD, penguraian. Artinya tulis dulu nih, si senyawa kompleksnya. FeSO4
fasenya aqua sama, dia ada unsur apa aja? Ada Fe, S, dan O. Tulis dulu. Fe, solid, kemudian ada S, S itu gas, kalau nggak salah F8 dia fase normalnya, kemudian O2, gas. Nah, sekarang tinggal kita setarakan. Oh, ini kurang. Delta H-nya adalah plus 230 kJ per mol. Sekarang kita setarakan yang sebelah kanan, karena yang sebelah kirinya harus 1, karena dia penguraian. Fe-nya 1 aman, S-nya harus 1, ini 8, berarti kali dengan 1/8. Oksigennya 4, di sini baru ada 2, berarti kalikan dengan 2. Selesai. Mudah sekali ya, jadi tinggal menghitung, pokoknya harus sesuai dengan yang sebelah kiri, kalau yang delta HD. Yang terakhir, pembakaran. Nah, ini sih tinggal buat C3H8 gas ditambah O2. Nah, menjadi hasilnya CO2 gas plus H2O gas. Nggak muat, delta H-nya di bawah. Min 67 kJ per mol. Sekarang kita setarakan reaksinya. C ada 3, tambahin 3 di sini. H-nya 8, tambahin berarti ini 2 kali berapa? Hasilnya 8, dapat 4. Sekarang kita hitung oksigennya. 3 kali 2, 6, 4, jadi dapat 10, berarti di sini harus 10 tambahin 5. Selesai untuk soal yang nomor 3, begitupun dari nomor 1, 2, 3 sudah selesai kita kerjakan. Jadi kalau nanti disuruh membuat atau menguraikan persamaan termokimia dari notasi-notasi yang ada delta H-nya, ya kalian harus bisa tahu dan bisa paham yang pertama, apa sih delta Hc, apa sih delta Hd, apa sih delta Hf, jangan sampai kebalik, kemudian buat reaksinya. Kalau delta Hf itu yang kompleks di belakang, kalau delta Hd yang kompleks di depan, kalau delta Hc itu tambah O2 menghasilkan CO2 plus H2O. Ya, jangan lupa setelah itu disetarakan. Kalau delta Hf itu harus ngikutin yang sebelah kanan, kalau delta Hd harus ngikutin yang sebelah kiri, kalau delta Hc disesuaikan saja. Ya, dan delta Hc itu harus 1 ininya ya, yang nggak boleh diotak-atik. Karena 1 mol pembakaran gas. Seperti itu. Oke? Mudah-mudahan kalian paham, mudah-mudahan mengerti, karena kita baru sampai sini saja, dan di sini sudah mulai ternyata selain menghitung, kalian juga harus bisa menuliskan persamaan reaksi. Mungkin kelas 10 nggak terlalu banyak, tapi sekarang sudah harus paham bikin persamaan reaksi, mana yang menjadi koefisien, tanda panah di mana, tanda tambahnya di mana, dan sebagainya. Ya, mudah-mudahan nggak bingung, dilatih lagi di rumah, jangan males, dibuka lagi bukunya, ditonton lagi, disimak lagi video sudah Bunda buat, atau mau cari video lain silahkan ya. Tidak dilarang selama itu hal yang positif dan bisa membuat pemahaman kamu menjadi bertambah. Oke? Dan terima kasih. Tos dulu karena di gambarnya diturut tos ya. Terima kasih untuk apa-apa saja yang sudah kalian lakukan hari ini, terutama untuk waktu dan kuotanya, karena nonton video Bunda perlu kuota ya. Dan mohon maaf nih atas segala kekurangan dan kesalahan Bunda dalam mengajar, mungkin belum maksimal, mungkin kalian masih belum nyaman, tapi inilah salah satu bentuk apa ya namanya, bentuk perjuangan Bunda supaya kalian itu bisa lebih memahami dan tidak bosan dalam belajar PJJ ya. Terima kasih sekali lagi dan semoga kalian semua selalu sehat sampai nanti kita PTM. Amin amin ya. Saya tutup, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan bisa berlanjut untuk pelajaran yang berikutnya.